sahabat saya, Sujio Tejo, budayawan, untuk memberikan wejangannya. Ya, saya nggak ditugasin nyanyi, tapi untuk bicara saja. Tapi karena ini terakhir, saya akan nyanyi, nggak usah honor. Jadi honornya dari bicara aja. Jadi ini khusus untuk bonus untuk Pak Karni. Jadi kalau dengan nyanyi kan lain lagi kan honornya. Tapi mudah-mudahan para penonton ILC mengenang kalau setiap malam Selasa mengenang ini kehadiran saya sama Pak Karni, kami bersahabat. Ya, waktu saya mantu Pak Karni juga jadi saksinya. Titi Kolomongso, ada atau tidak ada ILC, kita harus tetap optimistis. Wong takon sing tur angkara antarane riko aku iki. Sampai kapan angkara murka ini berakhir, Pak Karni? Orang-orang melihat sebaran daun-daun kara dan berkata, bersabarlah, seperti kata Pak Karni tadi, sampai sementara waktu. Wong takon sing tur angkara antarane riko aku iki. Sumekar ron-ronane koro janji sabar sawetara wektu kala mangsane titi kala mongso mujiku tipisa sinuta korban jiwangga pungkase kang tur angkara titi kala mongso. Pengakhir angkara murka, momentum. Kalau saya jadi Pak Wawan, Kapolres, Nias, semua orang saya tangkap tadi di sini karena mengatakan hoax, ada kemiskinan di Nias. Ini tidak mungkin karena kita negara Pancasila. Ini hoax. Bagaimana ada kemiskinan di negara Pancasila? Coba ditangkap itu Pak Deddy Gumelar itu. Nggak mungkin, itu hoax semua itu. Nggak mungkin ada orang miskin di Indonesia. Kita negara Pancasila. Berita-berita hoax Singapura katanya menggratiskan vaksinnya. Nggak mungkin karena Singapura nggak punya Pancasila. Mari Pak, polisinya lebih reaktif Pak. Ini berita-berita hoax tentang Singapura, Kanada yang katanya gratis. Mereka nggak punya sila kemanusiaan. Dan saya pernah dikasih tahu oleh Pak Siswono Yudhoyono, orang miskin punya problem, orang kaya punya problem, tapi seproblem-problemnya orang miskin masih enakan problemnya orang kaya. Gak enaknya Pak Polisi, Pak Wawan, orang miskin itu kalau membunuh fisik, kita melihatnya tidak tega. Kalau orang kaya membunuhnya, matikan usahanya. Kita jadi leader market, kita ekspor benur dan lain, banyak yang mati. Tapi nggak kelihatan sadis. Padahal tiap hari terjadi pembunuhan. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya mujiku tipisa sinuta korban jiwangga pamungkase kang atur angkara pamungkase
ngatur angkara pamungkase kang ngatur angkara iki kala mangsa pamungkas tur angkara murka titik kala mangsa momentum titik kala mangsa tapi saya nggak percaya bahwa tadi akan diluruskan Dokter Rizal Ramli bahwa ini dimatikan ILC karena pengaruh luar. Iya Pak ya, Pak Polisi ya. Kalau nggak karena pengaruh luar, pasti topiknya ini soal FPI kan. Iya, itu aja. Makasih. Terima kasih Presiden Jancuk Kars. Terima kasih lagunya. Tapi kulo boten ngertos, Mas. Ya. Pamungkase angkara murka titi kala mangsa itu momentum. Terima kasih. Momentum. Titi kala mangsa. Terima kasih banyak. Sekarang kita minta kata penutupnya dari mantan Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah. Baik, terima kasih Bang Karni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang saya sendiri merasa bahwa inilah kehadiran saya di ILC dari ratusan kehadiran mungkin, nggak tahu. Yang perasaan saya itu bercampur, Bang Karni. Karena saya sendiri sudah setahun pensiun, setahun lebih, setahun 2 bulan pensiun. Dan dalam pensiun itu kita kembali menjadi rakyat biasa. Dan kita menyaksikan betapa kalau kita tidak punya akses untuk berbicara di bawah sana, apa yang diderita oleh saudara-saudara kita itu di Nias, di banyak tempat, sangat mungkin terjadi karena orang itu tidak terdengar. Orang itu tidak mengerti bagaimana caranya. Tanpa kartu keluarga, dia tidak punya akses kepada bantuan pemerintah. Dan beban hidupnya semakin bertambah. Yang hari-hari dialami, sehingga kemudian mengantarkannya untuk mengambil keputusan. Ya. Kemiskinan itu mendekatkan orang kepada kekufuran. Dan pembunuhan adalah sebuah tindakan kufur yang sangat fatal. Jadi saya mengerti bagaimana apa yang dialami oleh masyarakat. Apalagi dalam keadaan krisis seperti ini, pandemi juga, sebenarnya banyak sekali yang harus dibicarakan. Di luar infrastruktur fisik yang dibangun oleh pemerintah, saya sering mengatakan infrastruktur percakapan publik ini harus dibangun secara sungguh-sungguh. Karena publik pun harus diantar dalam satu percakapan yang baik agar tidak terjadi tawuran. Itu pun saya melihat bukan karena ILC malam ini berhenti, tetapi juga karena kekeliruan dari negara menginterpretasi bagaimana cara mengelola pikiran di dalam masyarakat. Jadi ada banyak masalah Bang Karni, dan malam ini ILC ditutup dengan
membahas himpitan dari masyarakat yang paling bawah. Yang dalam pengertian saya, karena saya menulis 2 buku tentang ini Bang Karni, himpitan kepada masyarakat kita itu sangat real. Karena indeks atau indikator garis kemiskinan kita yang sangat rentan dan rawan. Ya. Kesejahteraan masyarakat atau garis kemiskinan dihitung dari konsumsi 2.100 kalori beras. Yang kira-kira kalau kita sepadankan dengan dolar atau rupiah, sekitar 1 sampai 2 dolar, di beberapa tempat kira-kira setengah dolar. Jadi dengan mengkonsumsi kira-kira 10.000 per hari dalam bentuk beras, kita sudah dianggap tidak miskin. Padahal tidak dihitung betapa pengeluaran masyarakat itu begitu banyak. Kemarin bulan Juni pemerintah mengumumkan bahwa kita naik peringkat menjadi negara berpendapatan menengah. Tetapi setelah pandemi tentu ini tambah buruk. Dan himpitan di tingkat bawah itu tambah berat sekali. Krisis kesehatannya belum berakhir, angka infeksinya bertambah banyak. Bahkan di dunia juga demikian, ini adalah pandemi global, kata Pak Misbakun. Tapi perbedaan pandemi global, pandemi hari ini dengan pandemi dulu adalah pandemi dalam globalisasi. Dulu mau diglobalkan susah karena infrastruktur globalisasinya belum ada. Sekarang infrastruktur globalisasinya sudah sempurna sehingga semua orang kena. Krisis ekonomi yang akan kita hadapi ini belum pernah dihadapi oleh sejarah umat manusia. Kita akan terus terpuruk. Bahkan krisis ekonomi itu bisa mengarah kepada krisis politik. Apabila pemerintah tidak deliver angka seperti ini akan tambah banyak, itu kemarahan juga akan tambah banyak, kriminalitas bisa meningkat. Setelah krisis politik bisa terjadi krisis sosial dan ini yang kita tidak kehendaki gitu. Jadi sebenarnya dengan angka-angka krisis ya yang bertubi-tubi ini harusnya memang seperti nasihat Agim tadi, sebenarnya setelah Agim tadi sudah cukup ya. Ini waktu kita bersatu gitu. Biasanya kalau ILC memilih topik-topik hot, saya mengerti kenapa ini topik dipilih, karena ini adalah bom waktu. ILC malam ini seperti memberi isyarat kepada bangsa ini, berhati-hatilah. Karena apabila infrastruktur, ruang publik, pikiran masyarakat berhenti, krisis lebih besar tidak dipercakapkan, maka krisis akan jadi kenyataan. Jadi kan kalau milih, seperti kata Pak Sujiatodjo tadi, ya ada topik lain yang lebih hot, tapi kita milih ini. Karena memang ini betul-betul bom waktu di depan kita. Jadi dengan semua masalah ini krisis akan bertambah panjang. Saya sendiri berubah gaya itu, bukan karena saya takut, saya enggak takut dengan siapapun ya, saya enggak peduli, saya ngomong aja sama siapapun, enggak. Saya udah siap mau masuk penjara, mau ditembak juga enggak ada masalah sebenarnya. Itu waktunya jadwal-jadwal Tuhan itu bukan jadwal manusia. Tapi yang kita khawatirkan adalah kenapa sih dari sekarang sampai sekarang ini tidak ada panggilan untuk rekonsiliasi gitu. Sombong terus gitu. Ini kasus pembunuhan 6 orang tuh. Sederhana apa sih masalahnya? Saya dengar dari HRS mau pulang dijemput keluarganya. Tapi ada pejabat nantang, dia tuh tokoh kecil gak usah dianggap, gak ada yang akan datang. Akhirnya datang orang ribuan. Begitu orang datang ribuan yang nyambut dianggap salah. Poldanya dipecat. Lalu orang karena tambah emosi, dia kawinan. Orang pergi kawinan bukan mau hadir, ada yang belum beres. Kemarahan itu enggak selesai, lu nantang sih sebagai negara. Gitu. Akhirnya orang datang, rame lagi, pengajian rame lagi. Terjadilah tragedi ini yang kita tidak berani bicarakan karena ini bisa mengantarkan banyak orang masuk penjara. Wartawan menginvestigasi, dipanggil, salah ngomong dipanggil. Ini kerendahan hati ini enggak muncul gitu ya. Saya terus terang, tools kita untuk menghadapi krisis ini besar. Saya percaya kepada negara Pancasila ini. Karena ada agama dan negara sekaligus di dalamnya. Dua kekuatan utama yang hanya dimiliki oleh bangsa Indonesia. Di tempat lain itu tidak bisa disatukan, kita bisa menyatukannya. Saya percaya bahwa kita kuat dan kita akan keluar dari krisis ini.
Tapi belum ada kerendahan hati untuk menerima dan mengajak semua bangsa ini, ayo kita keluar dari krisis ini sama-sama. Mari kita atur supaya kita terus bisa bersaudara dan bersatu. Tapi pecah terus ini, sampai hari ini saya lihat tone-nya itu masih belagu, masih ngajak berantem, masih gagah-gagahan gitu. Kurang ajar ya, dia kira dia akan terus di situ gitu. Jadi saya kira nggak ngerti kita lagi cara ngomongnya, tapi kita tinggal mengetuk hati satu orang saja. Berharap Pak Jokowi datang dengan kerendahan hati untuk carilah informasi yang benar. Orang-orang di sekitar Anda sedang berlomba-lomba untuk merebut jabatan, mengangkangi jabatannya untuk kepentingan pribadi, untuk climbing ke tempat yang lebih tinggi. Orang-orang itu tidak peduli dengan masa depan, apakah suatu hari presiden akan dipanggil ke Mahkamah HAM atau tidak. Yang penting hari ini dia menang. Orang-orang di sekitar Anda tidak jujur. Dengarlah orang-orang yang jujur, yang berbicara dengan hatinya. Dan untuk itu bukalah ruang publik. Biarkan orang bicara apa adanya. Jangan orang berbicara berbeda dengan aparat, dengan pemerintah, masuk penjara. Sebab ini adalah awal bencana. Jadi inilah saya kira kalimat yang saya ingin katakan sebagai penutup. Mudah-mudahan krisis ini menyadarkan para pejabat, para pemimpin, bahwa kalau kita bisa keluar dari krisis ini, insya Allah Indonesia akan jadi pemenang. Indonesia akan jadi negara besar. Indonesia akan kuat karena apa khazanah yang dimiliki Indonesia tidak dimiliki oleh bangsa lain. Indonesia adalah negara yang telah menunjukkan dirinya dalam sejarah, mampu meramu hal-hal yang rumit dan sulit menjadi satu realitas persatuan, bahkan keindahan sekaligus. Dan inilah kekuatan bangsa kita. Tapi kalau ini tidak bisa ditangkap, karena menurut saya Pancasila memang lebih rumit dari sekularisme, bahkan menurut saya Pancasila juga lebih rumit dari konsep-konsep monolitik, ya berarti memang kita tidak punya kapasitas untuk menggunakan Pancasila ini sebagai jalan keluar. Dan ini bisa menjadi akhir gitu. Jadi saya menghimbau semua pihak, rekonsiliatif lah. Jangan lagi lah pertunjukkan kesombongan karena kita lagi memiliki masalah lain. Tunjukkanlah kesadaran bahwa rakyat di tingkat paling bawah itu berada di titik api yang bisa suatu hari menjadi terbakar apabila tidak ada pertolongan. Kita sudah bikin alatnya, kita bisa operate. Yang bodoh-bodoh ya keluarlah dari situ. Yang pintarlah yang harus dalam jabatan. Yang ambisi keluarkan, yang korupsi keluarkan. Taruh, ini hari orang-orang baik harus memimpin. Saya kira inilah yang Pak Sujiwotejo tadi saya kira nyanyi itu kan kadang nggak berani ngomong sebenarnya. Karena kita ini semakin takut berterus terang, jadi mungkin ILC yang sekarang pindah ke YouTube-nya Bang Karni, kita bikin konser aja. Karena konser lebih sulit dipahami oleh kekuasaan sehingga sulit dibredel. Karena kata-kata terlalu mudah dimengerti sehingga kata-kata itu dihentikan. Itu aja Bang Karni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Pemirsa, diskusi kita pun berakhir. Renungan kita akhir tahun bahwa pandemi telah berdampak pada tekanan, pada krisis ekonomi. Krisis ekonomi sudah menunjukkan gejala buruk dengan meningkatnya kejahatan. Dan kejahatan pun lebih buruk lagi sekarang. Karena dilakukan oleh anak membunuh ibunya, oleh suami membakar istrinya, oleh ibu yang membunuh 3 orang anaknya sekaligus. Semuanya itu terpapar karena yang tadi saya mengutip dari Fahri Hamzah tadi,
bahwa kami berharap topik kita malam ini semacam peringatan kepada kita semua bahwa ini kalau kita tidak hati-hati, kejadian yang lebih buruk akan terjadi lebih buruk lagi. Dan sekali lagi, malam ini kami mohon pamit untuk berpisah sementara. Kita akan cuti panjang di akhir tahun ini, dimulai dari awal tahun depan. Dan untuk penutupnya, kita akan mendengarkan Maruli Tampu Bolon dengan lagu Goodbye. Lagu ini dipopulerkan Air Supply dan band pengiringnya Trias and Flu. Silakan. Ini saya kecewa, mau ngomong Bang. Ini kebetulan dia belum jadi anggota DPR. Ini jadinya begini, dia nggak paham cara kerja legislatif. Dari yang 4 itu yang potensi memalukan publik, yang mana? Keempatnya itu putra-putra terbaik bangsa, Bang. Oh, tentu saja banyak ada putra terbaik. Jangan jadi pahlawan kesiangan lah kalian ya. Setiap ada upaya kita mau merevisi koruptor fight back. Kayak kita ini maling semua, berkomplot. Mulai dari atas sampai bawah pengecut semua. Wajar ketika KPK melakukan analisis dan kemudian menyampaikan pada publik karena harapan publik pada KPK itu sangat besar. Menggeret-geret supaya presiden ikut di kelompok mereka. Saya ingin meminta pertanggungjawaban presiden dan DPR. Kalau soal curiga-mencurigai, nah itu genetik kecurigaan saya terhadap DPR. Jadi undang-undang yang sudah 17 tahun itu memang perlu diajar. Jangan alergi, bisa berhenti mengomentari, Bang. Biarkan orang bicara. Kenapa sih? Tidak satu pun kata saya keluar ketika Anda ngomong. Satu pelajaran bagi anggota DPR menurut saya belakangan ini adalah harus bersabar. Ya, sebelum saya mulai, kita semua harus sepakat dulu ya. Kalau nggak sepakat nih saya matiin, saya keluar. Sepakat lah. Sepakat, keren. Jadi jangan di-challenge ide saya tentang demokrasi, Bung Budiman. Tapi jangan menyamakan. Saya terlalu ngerti juga soal solidaritas itu. buat ide seorang pemimpin itu diukur dari kemampuan retorika saja. Kah presiden yang bilang atau Yusril yang bilang? Presiden bilang, Pak Karno Kalau kau menggunakan kata-kata saya yang putarkan benar, aja pasti suaranya itu nih. Ya, pertimbangannya pertimbangan kemanusiaan. Pemimpin tertinggi tidak mencontohkan Mana yang tidak dicontohkan? betapa rusaknya negeri ini Bang Alex. Oleh anak buahnya, karena nggak mungkin lagi ada yang di atas presiden untuk mengkoreksi hoax yang dibuat oleh presiden. Tidak ada lagi yang menyembahmu. Kami Itu Pak Kapitra nggak bisa langkah Pak Kapitra. Yang Anda andai-andaikan Urusan ini KPU nggak saya nggak masuk peduli. dalam perdebatan. Jadi Anda hanya akan mengacaukan suasana aja. Dan tolong Saudara Boni terangkan pada beliau nih. Apa ada larangan bahwa saya pejabat itu tidak boleh aktif dalam partai politik? Coba diperiksa dong undang-undangnya. Tidak ada. Harusnya tidak boleh. Nandir Faisal waktu itu didatangi oleh orang dimintai 5 miliar kalau mau jadi direktur. Kita bilang kampanye Prabowo tidak inklusif, tidak bineka, bukan tidak lazim. Ya Antoni jelas dia bilang ini kampanye tidak lazim. Ijtima ulama, orang yang dekat kepada Allah atau yang seorang ustadz. Tapi Pak Prabowo tidak. Ijtima ulama itu kembali ke Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 yang kemudian dikonsekuen tidak mau pakai amandemen. Gak usah dijawab lagi. Misalnya soal reklamasi. Anda bisa berhenti nggak? Ya. 2 atau 3 kali beliau mengatakan, tapi kita punya filosofi berbeda. Seperti itulah yang terakhir yang bisa ditunjukkan pada orang. Startup ini, apakah mereka ini memang betul-betul milik orang Indonesia atau kita hanya menjadi pasar? Saya tidak menghadapi pilkada bulan depan. Saya baru menjadi calon gubernur. Sudah ditanya apakah mau ikut Pilpres 2019. Anies bekerjalah lebih baik. Paling yang terrealisasi baru 45%. Kita akan tunggu lagi 96% berikutnya, Bang. 4% itu sangat bulian yang sangat sakit. Apa iya Pak Anies baru 4% Bang Alian? Itu pembulian itu. Badut ini ngomong apa sih? Ini badut kok dipelihara di sini? Saya pakai kata tadi seandainya. Badut nggak mungkin pakai seandainya tuh. Jadi itu tadi reaksi seorang badut. Ku terima suratmu. Dia sedang berjuang, insya Allah nggak akan sia-sia perjuangan dia. Betapa merindu. Kenapa Anda mengutak-atik soal agama saya?
Saya tersinggung, menghalangi orang berabstraksi. Jadi fiksi kemudian itu yang Anda minta untuk tidak kita tanggapi secara berlebihan, itu sebenarnya adalah sebuah agenda setting. Dan agenda setting itu adalah untuk baru kali ini saya lihat Pak Rocky itu membuka jaket. Nah. Ya, jadi saya lanjutkan bahwa sebenarnya enggak juga. Kita udah hampir ke menjelang setengah satu loh. Yes, sir. Jadi sebenarnya begini, pada dasarnya bagian-bagian ini saya pahami, tetapi juga kemudian kami juga harus mengatakan sesuatu bahwa kemudian kami pahami permainan-permainan ini. Pak Rocky Gerung pada banyak bagian kritikan dan saya nikmati. Tetapi menurut saya ada juga yang perlu Anda dengarkan. Setidaknya Anda menganggap bahwa kami tidak bodoh-bodoh amat memahami apa. Silakan ucapkan dengan cara saksama dalam tempo singkat-singkatnya. Saya sangat singkat. Kalau memang pengen la ilaha illallah, kan bisa warna kuning. Kan bisa warna hijau. Kenapa harus warna hitam? Tahun depan kita kasih warna-warni, Mas. Sama seperti sekarang gini, misalnya ada orang ngibarin bendera Palu Arit. Terus bilang ini bendera PKI. Terus dia bilang apa? Oh ini bukan bendera PKI, ini bendera komunis. Nah kan sama kayak gitu logikanya kan. Jadi kan bisa sebenarnya. Sekarang jelas-jelas ini bendera Hizbut Tahrir. Kalau memang mau hitam, kenapa nggak sekalian aja bendera ISIS dipakai? Iya kan? Dan saya nggak tahu kalau Mas Permadi tadi yang diklaim Abu Janda ya. Berarti bapaknya janda ya? Oh gitu ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Nah, jadi nggak tahu dia sudah pernah ke sana atau belum. Itu yang pertama. Dan tidak ada satupun kemudian bendera Rasulullah yang dipajang di Topkapi. Tidak ada. Saya 15 kali ke sana. Dan saya pikir mudah-mudahan ini bukan bagian daripada kesombongan. Nggak ada yang lebih tahu di Indonesia tentang Utsmani daripada saya insya Allah. Dan bendera yang tadi disampaikan itu bukan bendera Rasulullah. Itu bendera Utsmani. Bendera yang tadi diklaim sebagai bendera Hizbut Tahrir itu adalah bendera Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya jelas. Anibni Abbas, royatu Sallallahu Alaihi Wasallam saudah, waliwa'uhu abyad. Saya nggak usah artiin ya, insya Allah ya. Oh, artinya. And I know I'm much to try. You deserve to have so much more. I can feel your heart and I sympathize. I'll never criticize all you've ever meant to my life. I don't wanna let you down. I don't wanna hold you want. I don't wanna hold you back just where you might belong. You would rather ask me why my heart is so disguised. I just can't live alone. Than to ever make you cry. There's nothing left to say but goodbye. You deserve the chance and a kind of love I'm not sure I'm worthy of. Losing you is painful to me. I don't wanna let you down. I don't wanna lead you on. I don't wanna hold you back just where you might belong. So disguised, I just can't live alone anymore. I would rather hurt myself than to ever
Untuk seluruh pemirsa, saya juga ucapkan goodbye. Semoga kita bertemu kembali dalam waktu yang tidak terlalu lama. Sampai jumpa di ALC yang akan datang.